Lanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan sedikit mengerinyit dan juga merasa aneh oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tetapi perubahan yang terjadi jelas bukanlah perubahan tanpa alasan. Mungkinkah Kaisar pemakan jiwa melakukan semua ini? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Karena ketika jiwa Kaisar pemakan jiwa keluar dari tubuh bocah ini, ia menghilang dengan cepat dan jiwanya tidak ditangani oleh Xiaoyan. Baru saat inilah Xiaoyan merasa bahwa itu merupakan kesalahan besar karena tidak membinasakan jiwa itu. Meskipun hanya jiwa mungkin akan membuat beberapa masalah yang merepotkan. Pada saat ini kabut tebal tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi lautan hitam. Selain itu Xiaoyan juga mendengar angin kencang datang dari arah yang berbeda. Meskipun lautan hitam bergejolak, tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa angin kencang ini tidak berasal dari lautan. Tampaknya sesuatu yang besar sedang mendekati ke sini. Firasat buruk ini semakin kuat dan kuat. Aku khawatir sesuatu yang besar segera terjadi. Sepertinya aku harus merebut tubuh itu secepat mungkin. Ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit. Avatar Yuanzhen adalah pelindung tubuh utamanya. Dia berdiri tegak melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini proporsi Xiaoyan untuk merebut tubuh akhirnya mencapai 50%. Dan keduanya tidak mau menyerah. Jangan berlebihan. Tubuh ini milikku. Ucap kendak jiwa Cimi menggertakkan giginya. Aku bertekad. Ucap Xiaoyan menjawab dengan tegas. Pertama datang pertama dilayani. Tidak ada aturan. Ucap kendak klan Cimi dengan marah. Dunia ini kejam. Betapa bodohnya dirimu untuk berbicara tentang aturan. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Jelas aku lebih kuat darimu. Jadi, tubuh ini milikku. Ucap kendak jiwa Xiaoyan. Aku akui kamu lebih kuat dariku dalam kekuatan untuk merebut tubuh. Tapi untuk hari ini aku sudah siap. Ucap kendak jiwa Cimi mencibir. Xiaoyan tidak terus berbicara omong kosong dengannya. Tetapi memusatkan perhatiannya untuk merebut tubuh. Dia dengan gila-gilaan menyerbu tubuh ini. Dengan kegigihan Xiaoyan, dia akhirnya mencapai 51%. Artinya kehendak jiwa Cimi tidak lagi dapat mengendalikan tubuh fisik ini. Sebaliknya Xiaoyan untuk sementara dapat mengendalikan tubuh ini. Bocah itu tiba-tiba membuka matanya. Dan matanya milik Xiaoyan. Tetapi ini masih jauh dari cukup. Jika ingin benar-benar merebut tubuhnya, Xiaoyan harus benar-benar menghapus jiwa Cimi dari tubuh bocah itu. Kehendak jiwa Cimi meraung marah. Tetapi tidak peduli seberapa marahnya dia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan untuk merebut tubuh lebih lemah dari Xiaoyan. Aku penasaran, apakah ada perbedaan kekuatan klan Cimi yang kamu katakan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan santai setelah mengunggulinya. Tentu saja tidak, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk merebut bakat klan Cimiku. Ada lebih dari satu kekuatan di klan Cimiku yang bisa merebut tubuh. Jika bukan karena penurunan klan Cimiku, aku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Ucap suara marah dari kehendak Cimi setelah Xiaoyan bertanya. Xiaoyan tersenyum kecut, meskipun dia tidak terlalu tahu tentang Shizun. Tetapi menurut tebakan Xiaoyan, Shizun mungkin menangkap satu dan mengambil yang lain dari klan Cimi. Karena itulah perebutan tubuh yang dimiliki Xiaoyan bakal lebih kuat dari kehendak jiwa Cimi. Pada saat ini setelah Xiaoyan merebut 51% tidak ada ketegangan. Meskipun jiwa Cimi berjuang, sepertinya itu hanya penundaan. Hanya masalah waktu sebelum jiwanya diperas oleh Xiaoyan. Segera setelah itu Xiaoyan sudah menempati 60%. Namun apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah meski begitu jiwa Cimi masih tidak ingin menyerah. Dia masih melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan. Bahkan jika itu tidak bisa mengubah hasil akhirnya, dia bisa memperlambat kecepatan Xiaoyan merebut tubuh. Xiaoyan juga merenung sejenak. Mungkinkah jiwa Cimi sengaja untuk menunda waktu? Pada saat ini hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Karena melalui perspektif Avatar Yuanzhen, Xiaoyan bisa melihat perubahan di dunia luar. Melihat ini Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan keningnya. Meskipun lautan hitam terus bergejolak, tetapi gelombang ini jelas terlihat berbeda dari mana bayangan hitam besar. Nah, memang benar aku meremehkanmu. Tapi sayangnya kamu juga meremehkanku. Ucap kehendak jiwa Cimi mencibir. Pada saat ini ombak setinggi ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Tampak seperti dinding hitam yang akan menghancurkan segalanya. Baru saat inilah Xiaoyan merasakan aura yang sangat ganas. Bersiaplah untuk mati. Ucap suara kehendak jiwa Cimi bergema di seluruh tubuh bocah itu. Xiaoyan melihat naga hitam besar yang mendesing keluar dari ombak. Dan di atas kepala naga hitam itu berdiri sesosok yang mengesankan. Dan aura yang kuat menyebar darinya. Oh, apakah ini juga klonmu? Tiba-tiba saja aku sedikit tertarik. Ucap Xiaoyan.
Kata-kata Xiaoyan membuat jiwa Jimmy ingin memuntahkan darah tua. Bajingan itu sebenarnya berani mengatakan untuk menginginkan tubuh itu juga. Pada saat ini Xiaoyan mengendalikan tubuh bocah itu. Jutaan jiwa segera dipadatkan dengan pikirannya. Merasakan kekuatan dari jiwa ini, Xiaoyan sangat terkejut. Kekuatannya sebenarnya berbeda dari tubuh sumber Daoki. Dengan restu dari sejumlah besar jiwa, tubuh kaisar pemakan jiwa bahkan lebih aneh. Itu lebih seperti pembawa jiwa dan semua kekuatannya berasal dari jiwa-jiwa ini. Energi yin yang dibentuk oleh jutaan jiwa adalah yang paling menakutkan. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bahkan jiwa domain Xiaoyan sulit untuk menangkis dampak energi jahat dari jutaan jiwa. Aku masih di sini. Bahkan tidak perlu bagimu untuk berpikir menggunakan kekuatan tubuh ini. Ucap kehendak jiwa Jimmy mendengus dingin. Mata anak laki-laki itu segera menunjukkan ekspresi perjuangan. Meskipun jiwa Jimmy sudah kehilangan kendalinya, tetapi dia masih bisa mempengaruhi peradangan Xiaoyan. Terlebih lagi, itu membuat Xiaoyan tidak dapat mengendalikan tubuhnya dengan lancar. Pada saat ini naga hitam berkaki 1000 di ujung jauh melaju melalui laut hitam. Kemudian meraung ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuannya juga sangat jelas, untuk melenyapkan tubuh asli Xiaoyan yang paling lemah. Begitu tubuh aslinya terluka, maka jiwa Jimmy akan memiliki kesempatan untuk mengambil kembali tubuh kaisar pemakan jiwa. Apalagi gadis bayangan sudah kembali ke dalam labu dewa bermata 9 setelah dia membuat perisai pelindung untuk Xiaoyan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu memiliki klon lagi. Hanya saja seperti yang aku katakan sebelumnya. Karena kamu menunjukkan klon barumu, maka aku ingin memesannya juga. Ucap kehendak jiwa Xiaoyan. Tubuh utamanya masih memejamkan mata. Dan cahaya cincin penyimpanan langsung menyala kemudian dipindahkan di tangan avatar Yuan Shen. Untuk kelabu dewa bermata 9 tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap banyak jumlah jiwa sebelumnya. Sehingga 9 mata masih terbuka. Dan saat ini Xiaoyan masih bisa menggunakan labu dewa bermata 9. Avatar Yuan Shen bisa saja bergerak. Meskipun aura sosok yang berdiri di atas naga hitam tampak ganas, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Tentu saja selain sosok ini ada juga sosok besar muncul di laut hitam. Sehingga sangat tidak mungkin bagi avatar Yuan Shen untuk menghadapinya sendirian. Jika avatar Yuan Shen pergi, dia tidak akan bisa melindungi tubuh utama Xiaoyan. Apalagi melindungi tubuh utama adalah hal yang paling penting. Jadi Xiaoyan hanya bisa meminta sosok di labu bermata 9 untuk membantu. Tidak terlalu baik untuk memiliki terlalu banyak pilihan. Setiap ingin mengundang harus memikirkannya terlebih dulu. Jadi alangkah baiknya jika aku bisa mengundang semuanya sekaligus. Ucap Xiaoyan dengan senyum masam. Dia mempertimbangkan karakteristik di antara kelima sosok di labu bermata 9. Pedang gila dan Sue Lingzun memiliki gerakan yang paling agresif. Namun pendekar gila tampaknya lebih cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Ilmu pedangnya lebih tajam dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan gaya bertarung Sue Lingzun tampaknya lebih cocok ketika menghadapi lebih banyak musuh. Setelah pertimbangan singkat ini, Xiaoyan memutuskan untuk memanggil Sue Lingzun. Sue Lingzun, aku membutuhkanmu untuk membunuh. Ucap Xiaoyan. Tubuh avatar Yuan Shen adalah jiwa Xiaoyan. Jadi labu dewa bermata 9 akan mematuhi panggilannya. Diiringi oleh teriakan keras Xiaoyan, aura merah melayang keluar dari labu bermata 9. Pada saat ini naga hitam raksasa itu sudah berjarak kurang dari 100 kaki. Disertai dengan ombak yang menutupi langit dan matahari. Begitu sosok itu mengangkat tangannya, makhluk hitam besar di laut hitam menyelimuti Xiaoyan. Aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas naga hitam tidak dianggap kuat. Dan ancaman sebenarnya adalah bayangan hitam yang berenang cepat di laut hitam. Pada saat berikutnya bayangan hitam itu melompat keluar. Mengungkapkan tubuhnya yang ternyata ikan monster sepanjang 100 kaki dengan gigi setajam baja. Pada saat yang sama suara rantai besi bergulir keluar diikuti dengan semburan aura darah. Dua belati yang terhubung oleh rantai besi meraung keras ke arah ikan monster itu. Saat berikutnya hanya terdengar suara daging dan darah yang robek. Usus hitam monster itu terbuka dan mengungkapkan luka yang mengerikan. Satu pukulan ini sudah hampir membunuhnya. Tetapi pada saat ini air laut di bawahnya tampak mendidih lagi. Jika ada cahaya yang terlihat, maka dapat dilihat bahwa saat ini ada ratusan bayangan hitam yang padat di laut hitam. Gelombang laut hitam bergejolak dan kali ini ikan monster sepanjang 300 kaki muncul secara langsung bergegas menuju Xiaoyan. Aku paling kesal dengan ikan dengan bau busuk ini. Ucap Sue Lingzun mengutuk marah. Xiaoyan tersenyum kecut. Sepertinya pria kuat ini tidak seburuk penampilannya. Otot-otot seperti baja di kedua lengannya bergetar. Dia meraih rantai besi dan memutarnya dengan keras. Kemudian kedua belati itu terlempar ke depannya membantai ikan hitam setinggi 300 kaki dalam sekejap. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi sumber Daoki, tetapi sisiknya memiliki kekerasan yang sangat kuat. Meski begitu, Sue Lingzun tidak menganggapnya serius. Dia masih menggunakan metode paling sederhana untuk membantai ikan-ikan monster ini. Pada saat ini kemarahan meluap di wajah sosok yang berdiri di atas kepala naga hitam.
Dia menatap Sue Lingsun Siap. dengan tak percaya di Mungkinkah dia matanya. Juga avatarnya? Bagaimana bisa dia memiliki avatar yang begitu kuat? Ucap sosok di atas naga hitam memiliki ekspresi suram. Dan sosok itu juga merupakan klon dari belahan jiwa Cimi. Hanya saja kekuatannya tidak kuat. Tetapi dia dapat memerintahkan para monster di jurang kutub ini. Jika itu keabadian Kaisar Langka pertama tentu saja akan dicabik-cabik oleh para monster ini. Kekuatan klonmu tidak terlalu kuat. Tetapi dia bisa memerintahkan para monster jurang. Apakah menurutmu masuk akal jika aku sedikit tertarik kepadanya? Ucap Xiaoyan tertawa. Kalimat ini langsung membuat sosok di atas naga hitam semakin marah. Dia berkata, kamu hanya mempunyai kekuatan Dewa Bintang 7. Namun kamu memiliki mimpi yang sangat bodoh. Dengan avatarmu yang jauh lebih kuat itu, suatu hari nanti kamu pasti akan dimakan oleh avatarmu sendiri. Ucap kehendak Jua Cimi dengan nada menghina. Dia masih mengira bahwa Sue Lingsun merupakan avatar Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menyadarinya dan sedikit tersenyum. Sungguh, tapi menurutku avatar mula yang akan kumakan hari ini. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa menggunakanmu untuk mendapatkan petunjuk dari tubuh keabadian fisik. Tetapi aku tidak menduga bahwa kamu justru mengirim avatar kaisar pemakan jiwa kepadaku. Senior, sejujurnya aku punya satu pertanyaan untukmu. Ucap Xiaoyan. Tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiaoyan, sontak jiwa klan Cimi langsung terkejut. Aku tidak tahu nama senior. Ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap klan Cimi sedikit bingung. Senior, jangan salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih atas kebaikan yang luar biasa ini. Ini karena kamu sudah menyiapkan begitu banyak avatar yang kuat untukku. Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi wajah klan Cimi seperti gunung berapi yang akan meletus. Kamu, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu. Ucap klan Cimi sangat marah. Xiaoyan berulang kali meremas harga diri klan Cimi. Dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. 9 paus pembunuh neter. Hancurkan dia untukku. Teriak sosok yang berdiri di atas naga raksasa mengeluarkan raungan marah. Raungannya menyebar dan disertai dengan deru ombak yang menyapu di sekitarnya. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan ketika tawanya jatuh ke telinga Jua Cimi, suaranya seperti pisau yang menusuk hatinya. Dia bahkan tidak sabar untuk merobek tubuh Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Hahaha, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Xiaoyan. Tawa Xiaoyan semakin keras saat ini. Ia membuat kemarahan jiwa klan Cimi semakin melonjak. Pada saat ini ratusan monster jurang berkerumun keluar dari lautan hitam. Tetapi bahkan jika jumlahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan dari Sue Lingsun. Di bawah perlindungan dari Sue Lingsun, tidak ada cara bagi monster itu untuk menerobos dan menyerang Xiaoyan. Setelah pembantaian ini, lautan hitam itu tiba-tiba menjadi tenang. Tetapi ketenangan ini membuat Xiaoyan sedikit aneh. Setelah keheningan yang singkat ini, tiba-tiba saja lautan hitam kembali bergelombang. Meskipun itu hanya gelombang air hitam, tetapi faktanya mengandung fluktuasi Daoqi yang sangat kuat. Oh, bisakah kamu menghinaku untuk bisa menyemprotkan air sebagai senjata? Ucap suara marah dari Sue Lingsun. Begitu suara itu jatuh, sosok Sue Lingsun langsung melompat dan memasuki gelombang air itu. Setelah beberapa saat, gelombang air itu tiba-tiba berhenti, diiringi oleh jeritan yang terdengar dari dalamnya. Pada saat berikutnya, gelombang air hitam naik ke langit. Dan dengan ledakan keras terlihat makhluk besar terlempar keluar dari laut hitam. Dan di atas makhluk besar itu, sosok Sue Lingsun mengayunkan belati berdarah untuk menusuk matanya. Makhluk besar itu adalah paus pembunuh neter. Tubuhnya lebih besar dan dia memiliki armor besi berskala sisik di tubuhnya. Pada saat ini paus pembunuh neter menderita kesakitan. Tetapi dia segera memutar tubuhnya dan kemudian membuka mulut besarnya ke arah Sue Lingsun. Ada suara rendah dari mulutnya. Dan suara ini memiliki kekuatan untuk mengganggu kesadaran seseorang. Dengan suara ini, sosok Sue Lingsun juga sedikit membeku. Namun dia menggelengkan kepalanya dan menghadapi mulut besar yang bersiul ke arahnya. Sue Lingsun tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya dia bergerak maju ke dalam mulut besar itu. Sosok yang berdiri di atas naga hitam pun langsung mencibir ketika melihat adegan ini. Bahkan jika kamu keabadian kaisar, kamu pasti akan mati jika kamu memasuki perut paus pembunuh neter. Ucap sosok di atas naga hitam. Mulut raksasa itu tertutup dengan keras. Dan tubuhnya terjatuh lagi ke dalam laut hitam. Saat ini hanya Xiaoyan dan avatar Yuan Shen yang masih berada di hadapan sosok di atas naga hitam. Melihat ini, sosok di kepala naga hitam tiba-tiba memancarkan cahaya terang di matanya. Dan kemudian dengan lambaian tangannya terlihat monster ikan muncul kembali. Monster itu langsung mengarahkan mulutnya yang tajam ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Sue Lingsun sudah menghilang ke dalam mulut ikan paus.
Jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan ini. Untungnya ikan monster setinggi 100 kaki di depannya tidak terlalu kuat. Dan masalah utamanya hanyalah jumlah mereka yang banyak. Para ikan monster besar itu terbang ke udara dan membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Namun avatar Yuan Shen sama sekali tidak takut dengan serangan ini. Selama mereka memasuki jangkauannya, dia akan menghantamnya dengan tinju pembunuh. Avatar Yuan Shen mengepalkan tangannya. Ketika ikan monster itu mendekat, dia langsung mengayunkan tinjunya tanpa keraguan sedikitpun. Di bawah pukulan ini, setiap sisik yang dipukul oleh avatar Yuan Shen langsung hancur. Dan mereka terpental kembali dengan darah yang mengalir di lautan hitam. Bagaimanapun juga, avatar Yuan Shen memiliki tubuh keabadian fisik yang sebanding dengan langkah kedua keabadian kaisar. Jadi serangan-serangan dari ikan monster sama sekali tidak cukup melukai Xiaoyan. Setelah satu demi satu menderita pukulan dari tinju avatar Yuan Shen, mereka melarikan diri dengan cepat. Buaya monster yang membakar air muncul, teriak sosok di atas naga hitam tersebut. Setelah teriakannya jatuh, di lautan hitam yang bergelombang terlihat monster buaya besar yang berlari ke permukaan dengan cepat. Dalam sekejap permukaan air meledak dan kemudian mulut buaya yang seperti jurang maut melompat ke arah Xiaoyan. Tubuhnya sangat besar. Ketika monster buaya itu membuka mulutnya, itu sudah cukup untuk menelan sebuah gunung. Avatar Yuan Shen sedikit mengeringit. Monster buaya ini mungkin tidak dapat ditangani oleh satu atau dua pukulan. Ia memiliki pelindung kulit yang sangat kuat. Jadi akan sangat sulit untuk menjatuhkannya kembali dengan satu pukulan. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru. Tidak peduli apa yang terjadi, Xiaoyan tidak akan membiarkan avatar Yuan Shen pergi terlalu jauh dari tubuh aslinya. Itu karena dia tidak akan bisa menangani situasi ini dengan tubuh utamanya. Namun tepat ketika mulut besar itu datang menerkam, tiba-tiba saja ada telapak tangan hitam raksasa yang menghantam buaya monster tersebut. Dengan ledakan keras, tubuh monster buaya itu terpental ke belakang dan masuk kembali di dalam air. Sosok di atas naga hitam terkejut oleh adegan ini. Ketika dia mengangkat kepalanya ke atas, dia melihat sosok bocah melambaikan tangannya. Dan tinju raksasa itu sesuatu yang dibentuk oleh ribuan jiwa di depannya. Jelas bahwa tindakan ini dilakukan oleh Xiaoyan yang mengendalikan kaisar pemakan jiwa. Itu karena pada saat ini Xiaoyan berhasil menguasai 70% dari tubuhnya. Dan karena jiwa klan Qimi tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengendalikan tubuh kaisar pemakan jiwa hanya ketika dalam keadaan darurat. Bagaimanapun juga tujuan utamanya adalah untuk merebut tubuhnya. Dan energi utama harus terkonsentrasi padanya. Setelah menyelesaikan buaya monster itu, Xiaoyan kembali membenamkan dirinya untuk mendapatkan penguasaan penuh pada tubuh itu. Pada saat yang sama, air di lautan hitam bergulir dengan sangat deras. Dan monster paus yang menelan Sue Lingsun sebelumnya berguling dengan gila-gilaan. Bahkan ada darah hitam yang menyembur keluar dari mulut raksasa itu. Dan juga mengeluarkan serangkaian suara ratapan yang menyakitkan. Akhirnya monster paus itu tidak bisa menahannya lagi. Segera darah yang bercampur dengan daging cincang dimuntahkan dari mulutnya. Di antara semburan darah itu ada juga sosok Sue Lingsun yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya mengeluarkan asap putih dan menjilat darah dari sudut mulutnya. Wajahnya tampak muram, tetapi dia sepertinya menikmati perasaan bermandikan darah seperti ini. Segera monster paus pembunuh neter segera memalingkan pandangannya. Dan dengan panik menyapu dasar laut yang dalam untuk segera menghilang. Kamu sungguh berani menelanku. Jadi aku memotong semua organ dalammu menjadi berkeping-keping. Cedera seperti itu tidak akan sembuh dalam waktu 10 atau 20 tahun. Ucap Sue Lingsun mencibir dengan kegembiraan di wajahnya. Senior Sue Lingsun, para monster jurang ini bukanlah target kita. Jika memungkinkan, tolong bantu aku membunuhnya. Ucap Xiaoyan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah sosok di atas naga raksasa. Sue Lingsun mengikuti arah yang ditunjuk Xiaoyan di kejauhan. Lalu matanya tiba-tiba dipenuhi niat membunuh. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, sosoknya langsung melesat ke arah naga raksasa. Rantai besi di lengannya bergesekan satu sama lain. Dan sepertinya darah dari paus neter tadi telah membuat Sue Lingsun semakin bersemangat. Dengan ekspresinya yang mengerikan itu, tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesadarannya masih jernih. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.